Shalom semuanya, selamat malam. Tenang kembali bersama dengan saudara dalam program Deep Talk with Pase di hari ini, ya, di malam hari ini, di minggu yang baru. Dan saya berharap di penghujung Maret ini semua kita dalam kondisi yang sehat, diberkati, terus percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya sangat yakin jika kita hidup benar dan terus mengandalkan Tuhan, masing-masing kita pasti dalam berkat dan kasih-Nya yang luar biasa. Dan sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita akan terlebih dahulu satu hati untuk berdoa. Karena saya percaya dengan kita meminta hikmat Tuhan, maka ayat-ayat Alkitab yang kita baca, meskipun kita, maafkan saya, tidak punya pengetahuan tentang teologi, ilmu tafsir yang dalam, ayat-ayat Alkitab itu akan bicara dan sangat memberkati kita semuanya. Ya, jadi kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada dalam program Deep Talk with Pase kembali, dan doa kami semua diberkati Tuhan. Kami semakin paham tentang firman yang kami baca dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa melakukannya, dan ketika itu kami kerjakan, kami percaya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam tadarusan Alkitab kita siapkan dulu Alkitab kita masing-masing, ya. Saya berharap semua kita menyiapkan Alkitab kita. Haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya. Di layar saudara sudah ada bantuan pasal 21 Injil Matius. Kita akan melanjutkan ayat-ayat yang di beberapa waktu yang kemarin belum selesai kita bahas, ya, yakni ayat 23. Dan di hari ini saya berharap kita bisa menyelesaikannya. Matius 21 ayat 23 itu perikopnya pertanyaan mengenai kuasa Yesus, ya. Jadi kita baca, ya, ayat 23 bersama saya. 3:1, ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan pertanyaan," ya. Menarik, ya. Jadi Yesus ditanya dan Yesus bertanya kembali. "Aku juga akan mengajukan pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Yang menarik nih, ya. Yesus akhirnya menjawab, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ini banyak aja, saudara, dari pihak-pihak yang tidak menyukai Kristen, ya, tidak percaya kepada Yesus, atau mungkin juga orang-orang yang
apa ya, ya kecewa kepada Tuhan ya, yang akhirnya tidak lagi mempercayai Tuhan, itu mengatakan ayat-ayat ini, lo lihat aja Yesus aja nggak berani ya, nggak mau jujur ya, bohong gitu ya. Dan juga apa namanya, dia tidak berani berkata bahwa kuasa yang dia dapatkan tuh dari Tuhan gitu ya. Kalau kita pakai ayat-ayat ini aja, kalimat yang terakhir itu, kita bisa berasumsi seperti itu atau menafsirkan seperti itu. Tapi sekali lagi saya selalu berkata berulang-ulang bahwa ayat Alkitab itu nggak bisa dibaca hanya ayat-ayat tertentu saja tanpa melihat konteks secara keseluruhan. Karena kalimat yang tadi mengatakan kurang lebih, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dari kuasa manakah aku melakukannya, itu tidak muncul begitu. Nggak mungkin Yesus ujuk-ujuk ngomong begitu kan. Jadi kalau kita membaca konteksnya, ini dimulai dari ayat 23 itu. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, dan Bapak Ibu tahu dong ya, ketika hari sebelumnya, Yesus tuh memporak-porandakan, kita sudah bahas di tadarusan sebelumnya, memporak-porandakan bait Allah, dalam artian bukan menghancurkan bait Allahnya, tapi pelataran bait Allah, di mana ketika Yesus masuk ke sana, ada banyak meja-meja penukar uang, ada banyak bangku-bangku penjual merpati yang memenuhi atau mengkotori bait Allah, sehingga Yesus dalam beberapa fragmen tentang kisah ini mengatakan sambil berteriak, sambil mengusir mereka, menjungkit balikan semuanya, kau membuat rumah Bapakku seperti sarang penyamun. Jadi habis bikin heboh di sana ya, Yesus melakukan mujizat di situ. Jadi Yesus memang, saya bilang di tadarusan kemarin itu pribadi yang bisa kita contoh ya. Dia marah pada sesuatu perbuatan yang tidak baik, tapi dia juga ketika ada orang banyak akhirnya menghampiri dia, banyak orang sakit menghampiri dia, ingin disembuhkan, dia melakukan mujizat banyak di bait Allah di hari itu. Di hari ketika dia jungkir balikan meja-meja dan menghancurkan bangku-bangku merpati, penjual merpati maksud saya. Nah, di hari itu juga habis melakukan itu ya. Mungkin kalau kita lagi emosional gitu ya, lagi marah ya, tapi ketika lihat orang banyak datang menghampiri dia dan meminta dia melakukan mujizat dengan segala permasalahan mereka, dia langsung hatinya penuh dengan belas kasihan, dan dia melakukan mujizat banyak di tempat itu, di hari itu, di momen yang kurang lebih bersamaan setelah dia melakukan menjungkir balikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku penjual burung merpati yang mengkotori bait Allah itu. Ini menarik yang harus kita pelajari, bahwa jangan sampai kita emosi ya, lagi panas hati, kemudian akhirnya belas kasihan kepada orang tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita tunjukkan. Sebaliknya juga nggak bisa kita melakukan banyak hal untuk Tuhan ya, melakukan mujizat dalam hal ini, terus kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang korup, terus kita abaikan begitu saja. Belajar dari Yesus, seorang pelayan Tuhan ya, seorang hamba Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta, pengkhotbah kayak saya gini, tapi saudara juga ya. Sebagai hamba Tuhan, kita harus bisa berpikir dengan jernih, bisa objektif, bisa melayani Tuhan. Tapi kalau ada yang salah juga kita bisa kritisi dengan keras seperti Yesus. Dan ketika kita mengkritisi dengan keras, juga kita nggak boleh terbuai terus-menerus akhirnya mengkritisi, tapi tidak melakukan hal yang baik bagi banyak orang. Ini yang sedang saya tunjukkan juga dalam hidup ekspresi saya di sosial media misalnya ya. Jadi saya sering kalau mengkritisi tentang partai politik kah, mengkritisi soal pemerintah kah, ya itu banyak aja gitu yang komen, pendeta kok ngurusin politik gitu ya. Saya bilang ini orang yang komen begitu orang yang nggak tahu ya, nggak ngerti firman Tuhan gitu ya, juga nggak belajar dari tokoh-tokoh ya, dalam hal ini Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan kayak kita gini nggak bisa diam gitu saudara, ketika kita lihat ada sesuatu yang kurang tepat. Ya, kita mungkin tidak bisa memperbaikinya karena kapasitas kita. Kita mungkin juga tidak punya akses untuk langsung memberikan informasi kepada yang mengambil keputusan. Tapi paling tidak bisa kita suarakan ya. Sehingga orang-orang yang mendengar kita tahu suara kita, bahwa
Kalau kita mengkritisi pemerintah dalam hal ini, mereka tahu bahwa yang kita suarakan itu ya sesuatu yang tidak bagus, sesuatu yang kurang baik, yang mestinya tidak dilakukan oleh seorang yang punya kekuasaan. Dan itu kita harus suarakan, karena memang bagi saya ya seorang pelayan Tuhan itu bukan cuma melulu hidupnya memberitakan firman Tuhan, tapi juga dia harus berinteraksi dengan sosial kan, dengan masyarakat kan, dengan kehidupan yang ada di sekitarnya, dan dia harus merespon juga sebagai orang yang memposisikan diri sebagai hamba Tuhan. Tapi juga ya saya belajar dari pengalaman di masa lalu, saya seolah-olah jadi ditangkapnya itu ngomongin itu terus gitu ya. Padahal mereka yang misalnya melihat status saya di Facebook tidak berteman dengan atau tidak menjadi subscriber channel YouTube The Warriors ya, sehingga mereka tuh tidak tahu bahwa saya tiap hari ya ada program di The Way gitu ya. Saya bikin program di channel The Way sehari bisa 2 kali, dulu bahkan bisa 3 kali sehari. Ya, mereka tidak jadi subscriber, tidak mungkin juga mengikuti YouTube kami, lihatnya temenan sama saya hanya di Facebook, sehingga mengcapture saya tuh kok pendeta ya ngomongin politik mulu gitu ya, mengkritik mulu ya. Akhirnya saya juga belajar ya, kita harus semua belajar dari sikap kita. Dan ya saya mulai kurangi tensinya ya, nggak tiap hari saya bikin status di Facebook, nggak selalu semua masalah yang mengganggu hati nurani saya ekspresikan, hanya masalah-masalah tertentu saja, sehingga saya paling tidak meminimalisir ya pandangan-pandangan yang kurang tepat kepada saya, dan juga mungkin menghindari saya menjadi batu sandungan buat orang lain ya. Jadi saya mulai belajar memilah-milah mana yang harus saya suarakan, mana yang tidak saya suarakan, tapi saya tetap menyuarakan ya sesuatu yang menurut hati nurani saya mengganggu gitu ya. Nah, pelayan Tuhan tuh harus berani berkata seperti itu ya. Nah, Yesus menunjukkan hal itu ya, dengan apa dia melakukan mujizat setelah dia menjungkir balikan meja-meja penukar uang. Nah, di dalam momen itulah kemudian esok harinya Yesus datang dan peristiwa ini terjadi. Lalu Yesus masuk lagi ke Bait Allah, mengajar di situ ya. Tentu kalau Yesus mengajar di situ ada mujizat juga, sehingga magnetnya semakin kuat. Bahkan imam-imam kepala tua-tua ada di sekitar tempat di mana Yesus mengajar dengan pertanyaan, dari manakah kau melakukan hal-hal ini? Nah itu konteksnya. Mereka bertanya, dari mana kau melakukan kuasa-kuasa kayak kemarin itu loh, kayak tadi yang kami lihat loh, menyembuhkan orang sakit, orang buta celik, orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Siapa yang memberimu kuasa? Seolah-olah ini, ya kita tahu lah kalau ngomongin imam besar, imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, mereka tuh memang sudah negatif ke Yesus, sehingga tidak bisa melihat dengan objektif. Termasuk juga hal-hal ini ya. Meskipun kalimatnya kalimat biasa, tapi ini kalimat-kalimat yang pasti ada unsur negatifnya di dalam hati mereka, sehingga terucap. Mereka mungkin berkata, siapa dia? Kita ini orang hebat, kita ini ahli agama ya, tapi kita tidak diajar untuk begini-gini, kita nggak pernah melihat begini-gini, melakukan mujizat segala macam, kita nggak bisa ya. Kita curiga lah, mestinya orang biasa kayak dia ya, dibandingkan kita yang serata Lewi, serata imam ya. Nah, kita yang lebih punya kuasa kalau itu benar dari Tuhan. Ini orang seperti ini dari mana? Kurang lebih pasti ada di hati mereka begitu, karena mereka memang tidak percaya kepada Yesus. Bukan nggak percaya saja, nggak suka. Orang itu kalau udah nggak suka, berkali-kali saya bilang, orang kalau nggak suka sama kita, maka apapun yang kita perbuat salah aja di mata dia. Makanya belajar dari pemahaman ini, jangan stres gitu ketika ada orang yang merespon negatif apa yang kita lakukan. Asalkan selama ya kita melakukan hal-hal itu, kita yakini bahwa hal-hal yang kita lakukan itu benar, dan hal-hal yang kita lakukan itu tidak melanggar iman kita, tidak melanggar kepercayaan kita kepada Yesus, dan hal-hal yang kita lakukan itu kita yakini menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan dan kita punya keyakinan itu, orang nggak suka sama kita, orang merespon negatif apa yang kita kerjakan, biarin aja, anggap aja seperti anjing mengonggong, kafilah tetap berlalu. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang, terlebih kalau orang itu memang sudah negatif ke kita.
sudah ada perasaan nggak baik ke kita, dan dia terus lakukan hal itu. Jadi santai saja, jangan baperan, itu maksud saya. Ya ini proses juga. Dulu saya juga baperan, tapi setelah semakin putih rambut, semakin usia bertambah, saya mikir juga ngapain sih gitu ya, capek-capekin ngurusin mereka gitu ya. Dan apa namanya, ini konteksnya orang-orang imam-imam kepala bertanya kepada Yesus, dengan kuasa mana, dari mana ya, kenapa ya kamu bisa begitu ya. Dan jawab Yesus pada mereka ini menarik. Yesus tidak langsung menjawab, padahal apa susahnya menjawab? Ya datang dari surga lah, datang dari Bapakku lah yang memberikan kuasa itu kepadaku, sebab aku datang bukan dari dunia ini tapi dari Bapa. Kan begitu sederhana ya. Tapi perhatikan, meskipun Yesus mengatakan hal itu di tempat lain, di momen lain, ya dalam kitab Injil kita tahu Yesus pernah berkata begitu. Aku dan Bapa adalah satu. Apa yang kau lihat itu apa aku dapatkan dari Bapa. Kurang lebih kan kalimat-kalimat seperti itu kita banyak temukan dari sepak terjang Tuhan Yesus ketika melayani Bapanya di bumi ini 2000 tahun yang lalu di Alkitab kita. Tapi di momen ini, di peristiwa ini, Yesus tidak mudah mengatakan hal itu secara langsung kepada imam kepala. Kenapa? Karena memang Yesus tahu hati mereka jahat, dan karena memang Yesus tahu memang sebentar lagi dia akan ditangkap dan juga akan disiksa oleh mereka ini. Ya, dia menunggu momen yang tepat di waktu Bapaknya memang harus memerintahkan dia mati di atas kayu salib. Dan hari itu Yesus tahu bukan momennya, ya, bukan saat yang tepat. Jadi Yesus berkata kepada imam-imam kepala itu justru bukan pernyataan tapi pertanyaan. Kalau begitu tak jawab dulu pertanyaanku. Kalau kau jawab benar, jujur, ya, aku akan jawab juga. Ya. Dari manakah baptisan Yohanes? Yohanes Pembaptis maksudnya. Dari surga atau dari dunia? Dari manusia? Ini pertanyaan yang buasi kepala kamu. Ya. Oh ya, just informasi. Berkali-kali sudah saya katakan, takutnya Bapak Ibu baru pertama kali dengar program ini ya. Yohanes Pembaptis itu keluarga Lewi. Ya. Bapaknya Imam Zakaria itu bahkan termasuk imam kepala, ya. Bagian dari orang yang mempertanyakan Yesus ini, ya. Karena dikatakan dia dapat bagian untuk masuk membersihkan kemah suci, ya. Kita mengatakan demikian ketika sudah waktunya dia masuk dan dia keluar dengan bisu, ya, karena bertemu dengan Tuhan di dalam kemah suci itu, dengan malaikat Tuhan, ya, di kemah suci itu, di bait Allah itu, ya, saudara ya. Jadi apa namanya, bapaknya Yohanes Pembaptis itu termasuk imam kepala. Jadi Yohanes Pembaptis itu mestinya juga menjadi imam atau imam kepala karena bapaknya punya kapasitas dan juga posisi jabatan keimaman yang lumayan tinggi pada saat itu. Ya. Tapi kan Yohanes Pembaptis bukan imam dalam artian yang bertugas di bait Allah. Dia faktanya ada di padang gurun. Ini sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang nggak normal. Ya, jadi meskipun demikian, ya, orang-orang yang disebut imam-imam kepala ini pasti tahu banget siapa Yohanes Pembaptis. Mereka tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah anaknya Imam Zakaria. Ya, ibunya bernama siapa namanya? Elizabeth. Dua-duanya baik bapak ibunya ini punya darah Lewi. Ya, masih kerabat dekat dengan mereka ini yang mempertanyakan kuasa Yesus ini. Jadi Yohanes Pembaptis itu kenapa memang tidak diserang frontal oleh yang disebut ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, imam kepala. Kan nggak ada kita mendapatkan percakapan di Alkitab kita di Perjanjian Baru yang dimana orang Farisi, ahli Taurat itu atau imam kepala itu berdebat keras seperti layaknya mereka mendebat Yesus, seperti layaknya mereka punya persepsi yang negatif terhadap Yesus, ya. Nggak ada gitu percakapan yang seperti itu yang didapatkan di Alkitab yang menunjukkan bahwa orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, orang Saduki itu benci sama Yohanes Pembaptis. Kenapa? Ya, kenapa ke Yesus kok begitu? Kenapa ke Yohanes Pembaptis kok seperti itu? Nah, Bapak Ibu sudah temukan jawabannya bahwa ya karena Yohanes Pembaptis ya sebenarnya punya darah yang sama dengan mereka, ya. So mereka ada ya kayak peribahasa yang zaman saya dulu SD sama biskota dilarang saling mendahului gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk
tidak mengatakan, tidak mengkritisi dengan keras Yohanes Pembaptis ini karena hal-hal tadi. Ya. Jadi yang saya mau katakan, saudara, bahwa Yesus itu dikritisi ya dengan keras oleh orang-orang yang disebut imam kepala, tapi Yesus tidak langsung menjawab, tapi bertanya, dari mana, dari kuasa mana? Dan mereka mestinya gampang menjawabnya. Kalau yang percaya Yohanes Pembaptis bagian dari mereka, yaitu dari sorga. Ya. Tapi satu sisi mereka juga kalau berkata Yohanes Pembaptis baptisannya dari surga, mereka kayak menampar diri sendiri. Saya yakin mereka semua percaya bahwa Yohanes Pembaptis itu orang benar karena punya hubungan darah tadi dengan mereka. Tapi juga untuk mengatakan apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu benar, itu akan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Sebab pasti ketika mereka mengatakan Yohanes Pembaptis itu benar, orang-orang Israel kebanyakan akan berkata, lah kenapa bukan yang datangnya dari bait Allah? Kalau itu dari Allah, kenapa justru imam yang keluar dari keimaman dan teriak-teriak di padang gurun? Ya, ini kan akan merusak citra mereka. Jadi mereka untuk mengatakan baptisan Yohanes itu datang dari surga, mereka akan bermasalah. Waduh, ini burung-burung saya lagi bercuit-cuit semuanya. Sedangkan kalau bilang dari dunia, ya mereka takut sama semua orang. Karena murid-muridnya Yohanes Pembaptis dan hampir semua orang yang ada di bait Allah hari itu, saya berani yakin ya sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, karena pelayanan Yohanes Pembaptis kan bombastis banget ya. Dia membaptis bahkan sebuah buku literatur yang ada yang mengatakan bahwa hampir sebagian besar laki-laki Israel yang hidup di zaman Perjanjian Baru itu ya sudah, kalau tidak dipengaruhi oleh ajaran Yohanes, bahkan diyakini juga sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ini menjadi dasar yang kuat sehingga ketika Yesus masuk melayani menggantikan posisi Yohanes Pembaptis gitu ya, pelayanan Yesus tuh kayaknya langsung wong gitu, langsung besar, nggak butuh berapa lama, cepat sekali. Kalau Yohanes Pembaptis tidak dikatakan durasi waktunya berapa lama ya, tapi saya yakin cukup panjang ya. Dia teriak-teriak, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, itu dilakukan Yohanes Pembaptis dengan durasi waktu yang cukup panjang ya. Dan dia dapatkan popularitas itu, tapi sebenarnya itu menjadi pintu masuk sehingga Yesus ketika melayani Bapaknya, masanya Yohanes Pembaptis ini bisa diserap oleh karisma dan juga kekuasaan, atau juga dengan figur Yesus yang memang penuh wibawa dan juga penuh kuasa tadi. Jadi mereka akhirnya memutuskan tidak menjawab. Menarik ya. Kami nggak tahu, itu jawaban yang bagi saya ya mestinya mereka tahu ya. Mestinya mereka punya jawaban ya. Tapi mereka tidak mau karena ada politik di belakangnya. Kalau mereka jawab dari surga, mereka tahu bahwa nanti mereka akan kehilangan. Ini kayak bodoh aja gitu ya. Menyerahkan hidup yang sudah nyaman sebagai imam ya dengan menjawab baptisan Yohanes dari surga. Tapi kalau bilang dari dunia, kalau saya yakin bukan saja takut sama orang banyak, tapi juga mengingkari hati nurani mereka, karena mereka, saya yakin para imam-imam kepala ini pun sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka tidak terlalu rikuh gitu ya untuk dibaptis Yohanes Pembaptis dibandingkan misalnya dibaptis oleh Yesus dan murid-muridnya, karena Yesus juga membaptis ya, meskipun bukan Yesus yang membaptis, tapi murid-muridnya yang membaptis ya. Tapi mereka tentu tidak bisa terima posisi mereka sebagai imam kepala dibaptis oleh muridnya Yesus yang notabene bukan punya darah imam dan dikenal sebagai nelayan biasa di Galilea. Jadi hakikat martabat mereka tentu akan rusak kalau dibaptis oleh nelayan-nelayan ini. Jadi mereka, saya yakin sebagian besar mereka bahkan sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan mereka tidak bermasalah dengan hal itu karena mengingat mereka tahu siapa Yohanes Pembaptis, keluarganya mereka tahu, mereka kenal dekat. Dan jawaban Yesus ini dengan memberikan bukan jawaban langsung tapi pertanyaan, ini sesuatu yang bagi saya penuh hikmat ya saudara, penuh wibawa, dan ini yang saya bilang harus dimiliki oleh semua kita. Tidak selalu misalnya dalam contoh ini semua pertanyaan yang ditanyakan kepada kita itu kita jawab. Ya. Ada kalanya kita justru balik bertanya. Karena mungkin Tuhan taruhkan di hati kita, nih orang yang bertanya ini sedang memberikan jebakan atau sedang menguji kita. Itu pentingnya hikmat
Dan ini sebenarnya juga bukan cuma soal hikmat saja dalam ilmu komunikasi. Kalau Bapak Ibu mendalami misalnya perpolitikan, ilmu debat gitu ya, juga ada itu ya, bahwa kalau kita diserang ya, ditanya dengan keras ya, ada baliknya kita bukan menjawab, karena kalau menjawab mungkin akan seperti buah si malakama, tapi memberikan pertanyaan balik ya, yang juga menyerang. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang juga menyerang gitu ya. Dan itu ada ilmunya semuanya. Entah Yesus menguasai ilmu itu apa tidak, tapi yang saya yakini Yesus itu memang bijaksana dan luar biasa, karena memang dia datang dari surga. Yang penting hari ini yang kita bisa dapatkan bukan berarti kita jadi belajar ilmu politik. Saya rasa nggak usah lah itu kalau sudah nggak terpanggil jadi politikus ya. Karena politik itu ujung-ujungnya kekuasaan, dan kalau kita memang bukan panggilan kita di sana, kita akan merusak diri kita kalau kita masuk dalam politik ya. Sekali lagi ya, saya tidak bilang politik itu jahat semata-mata. Kalau panggilanmu di sana, kalau kau dipilih oleh Tuhan untuk menjadi hambanya dengan menjadi seorang politikus atau orang yang memang bermain di situ, hidup di situ, dipanggil Tuhan untuk jadi seorang politikus, ya silahkan. Tapi kalau enggak, hanya ikut-ikutan, gaya-gayaan, rasa di situ enak, itu saudara akan gampang seperti banyak politikus sekarang yang ditangkap KPK, yang punya masalah hukum, punya masalah attitude dan lain sebagainya, ya. Karena itu dekat dengan kekuasaan, ya. Dan biasanya kalau dengan kekuasaan tuh ya, teman bisa jadi lawan, lawan bisa menjadi teman. Dan itu yang kita lihat dalam perpolitikan di Indonesia di zaman reformasi ini. Jadi nggak usah ya. Jadi kita bukan belajar ilmu politik, oh ya harus begini gini gini, nggak. Kita minta hikmat aja dari Tuhan. Itu yang saya bilang berkali-kali, orang Kristen tuh penting kita memiliki hikmat. Karena dengan hikmat kita semakin bisa hidup dengan bijaksana. Gitu ya saudara ya. Kita coba masuk dalam perikop berikutnya. Perumpamaan tentang dua orang anak ya. Kita baca ya saudara ya bersama-sama. Ayat 28. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Jadi habis Yesus tidak menjawab dengan tadi penjelasan saya tadi, Yesus bertanya. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Jadi nggak full stop di situ, nggak bilang aku nggak mau menjawab, tapi Yesus bertanya balik dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermata pedang, ya dua mata pedang. Jadi jawaban ini yang menunjukkan kualitas hikmat yang dimiliki oleh Yesus dan juga bahkan imam kepala. Ya, imam kepala ya mestinya kalau berhikmat ditanya begini, ya dia langsung mengerti mestinya arah kemana nih pertanyaan Yesus. Ya, kalau dia sulit untuk menjawabnya, ya dia mestinya juga seperti Yesus. Aku akan menjawabnya, tapi aku mau bertanya dulu kepadamu. Kalau kamu menjawabnya dengan jujur, mesti dibalik begitu Yesusnya. Tapi orang-orang yang disebut dengan orang beragama saat itu tuh nggak berhikmat. Ya, kalau dia punya kepentingan, dia pakai logika akalnya tanpa berhikmat, langsung jawab saja untuk cari aman dirinya. Tapi kalau ngerasa ini kan bukan permasalahan soal Yohanes Pembaptis ya, yang punya banyak masa. Ini bicara mengenai ada dua orang anak kecil ya, yang sulung dengan yang bungsu. Mereka pikir, ini pertanyaan kosong lah ya. Langsung aja mereka jawab dengan logika mereka yang memang kebetulan tepat gitu. Ya karena pertanyaan ini kalau ditanyakan kepada semua orang pasti jawabannya juga sama. Ada bapak punya dua anak, yang sulung itu disuruh, "Karena kamu kerja." Dia bilang, "Oke Pak." Dia bilang iya, tapi dia tidak kerjakan. Ya kan? Kemudian dia bilang sama yang bungsu, "Kamu juga kerja sana." "Iya Pak." Dia bilang, "Nggak, aku nggak mau."
aku nggak mau kerja, males, mau nonton Netflix aja, mau main game aja, aku nggak mau. Tapi abis bapaknya pergi, terus dia mikir, aduh, masa disuruh kerja sama bapak, aku tiap hari hidup enak itu dari hasil keringatnya papa. Terus sekarang disuruh kerja gitu aja nggak mau. Kira dia matikan handphonenya dia matikan TV-nya dia, laptopnya dia untuk pergi bekerja. Terus Yesus bertanya, dari dua anak ini, si bungsu dan sulung, mana yang melakukan kehendak bapaknya? Ya, orang normal pasti bilangnya si bungsu. Meskipun awalnya dia tidak mau, tapi akhirnya dia kerjakan juga. Daripada si sulung yang bilang mau tapi nggak mengerjakan. Itu kan jawaban yang logikanya, yakin orang agama apapun, orang punya akal jawabannya itu. Cuma tadi ya, ini pertanyaan yang bagi saya bermata pedang dua, karena dengan logika mereka yang sederhana, ya tanpa berhikmat, mereka menjawab, jawabannya nggak salah, jawabannya benar, saudara. Tapi langsung Yesus punya maksud kenapa bertanya demikian, ya. Kalau ayat 31 ya, jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, ya, dia langsung berkata, sesungguhnya perempuan sundal, ya, pemungut cukai. Ini dikatakan kalau laki-laki itu orang paling berdosa, orang paling terkutuk di antara orang Israel itu pemungut cukai. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan dari saudaranya sendiri dan dia bekerja bagi pemerintahan kafir, pengkhianat bangsa lah, kurang lebih begitu. Pemungut cukai itu orang paling berdosa, laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan sundal. Jadi Yesus mengatakan ya, nanti akan banyak orang yang paling berdosa, yang menurutmu paling berdosa, yakni pemungut cukai dengan perempuan sundal, akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena ketika Yohanes menunjukkan jalan kebenaran, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya, kamu nggak percaya. Ya, mungkin kamu dibaptis tapi kamu tidak percaya. Tapi pemungut cukai dan perempuan sundal ini percaya pada Yohanes. Bukan cuma dibaptis, tapi percaya dan kemudian hidup dalam pertobatan, berusaha untuk bertobat. Jadi ini sekaligus sebenarnya menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ya, dari manakah kuasamu? Jadi Yesus ingin menjawab pertanyaan mereka dengan memberikan pertanyaan yang sebenarnya telanjang, ya. Jadi kuasa ya datang dari Tuhan, gitu ya. Sebab tadi ya, Tuhan sanggup untuk mengubah orang, sehingga yang disebut orang paling berdosa pun bisa merespon kebenaran, ya, dengan tadi mau dibaptis dan juga mau hidup dalam pertobatan berdasarkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Daripada kalian tiap hari ada di singgasana kehormatan orang yang disebut orang paling beragama, ya, tapi kalian tidak hidup dalam pertobatan karena tidak bisa klik memahami bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah datangnya dari surga. Karena mereka tidak menjawab, kan? Meskipun mungkin hati mereka iya dari surga, tapi mereka tidak berani menjawab. Itu yang selalu saya katakan, memang bahwa ya kita harus berani menyatakan iman kita. Mungkin di awal-awal kita, kalau Bapak Ibu misalnya baru bertobat, di awal-awal pertobatan kita, ya kita nggak mau membuat keluarga goncang dengan mengatakan bahwa saya Kristen, padahal kita dari keluarga yang bukan Kristen. Ya, itu kan membuat bapakmu serangan jantung, ibumu juga stres, gitu ya. Ya, mungkin kita butuh waktu untuk dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan akhirnya menyampaikan bahwa kita sudah Kristen kepada keluarga inti kita. Tapi meskipun kita tunda supaya tidak ada chaos di awalnya, ya, kita harus punya plan bahwa kita harus jujur kepada mereka. Makanya minta hikmat dan bijaksana dari Tuhan, karena Tuhan taruhkan kebijaksanaan dan Tuhan taruhkan waktu dan juga Tuhan taruhkan caranya itu berbeda lepas satu di antara kita bisa berbeda-beda. God will make a way, dan jalan Tuhan itu bukan satu. Dalam artian Tuhan memberikan jalan, hikmat, cara menyelesaikan masalah itu kepada setiap kita berbeda-beda. Tapi harus. So saya nggak percaya orang yang mengatakan, ya saya sampai mati nanti saya tetap dilihat orang beragama lain, tapi dalam hati saya Kristen. Itu kalau orang begini itu bukan Kristen. Kristen terus jadi terang dan garam, ya. Harus berbuah, ya.
Ini yang nanti saya khotbahkan di di hari Minggu esok ya. Kemarin sudah saya khotbahkan ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat channel YouTube ini untuk melihat khotbah saya soal penghalang keselamatan ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti kalau belum ikuti ibadah Minggu bersama The Way ya yang kemarin ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa ada penghalang keselamatan kita. Salah satunya ya tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengekspresikan iman kita kepada orang banyak. Jadi ini jawaban yang paling brilian. Yesus memberikan pertanyaan yang pertama, tidak dijawab oleh mereka. Kemudian Yesus menjawab pertanyaan yang berikutnya yang lebih soft, yang tidak menyinggung mengiris langsung imannya orang-orang yang disebut dengan ahli Taurat dan juga imam kepala, dengan pertanyaan soal anak-anak lagi ya. Tapi jawaban ini jawaban yang sangat nendang ya. Jadi mereka kena ya. Mereka kena. Jadi lebih baik ya kayak pemungut cukai sama perempuan Sunda yang bilang aku nggak mau taat sama Tuhan. Tapi lambat laun mereka tergerak hatinya dan mau bertobat, mengerjakan juga perintah Tuhan. Daripada orang-orang seperti kalian, kata Yesus, yang ya aku mau melakukan Tuhan, aku mau melayanimu Bapa, aku mau kerja untukmu Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Tapi hidup kalian tidak beranjak dari kursinya, tidak bertobat-tobat juga lewat perbuatan, hanya ngomong doang. Ya, Tuhan tidak suka ngomong doang, Tuhan suka kita beraksi. Ya, jadi sama-sama ya kita kerjakan bagian yang menyenangkan Tuhan. Perikop terakhir di dalam Matius ke-21 ini, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita baca ya ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya, melemparkannya keluar kebun anggur itu dan membunuhnya, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia Nabi Yesus dari Nazaret, seperti pada urusan kita beberapa malam yang lalu. Nah, ini kisah yang menutup Matius 21. Soal perumpamaan dari seorang tuan tanah yang sudah menyiapkan kebun baru. Dia membuka ladang, ya, berarti sudah membersihkan ladang itu, ya, sudah siap untuk tanam, ya, dan dia sudah pasang pagar sekelilingnya. Jadi kebun anggur itu tidak mungkin diinjak-injak dan tidak mungkin orang tidak tahu bahwa ada yang memiliki kebun anggur ini. Jadi sudah aman lah, ya. Dan dia menggali lubang tempat memeras anggur, artinya ketika nanti panen pun anggur itu bisa langsung diperas di situ. Tidak butuh waktu lama. Ia bahkan sudah mendirikan menara jaga di dalam kebun itu sehingga ada orang yang bisa
berjaga di kebun itu ketika musim panen, nggak ada mungkin maling atau perampok atau apapun. Dan ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Perhatikan, disewakan kepada penggarap-penggarap, bukan disewakan kepada pengusaha kebun anggur lainnya. Kalau pengusaha, orang kaya mungkin menyewanya dengan sudah membayar uang di depan. Tapi kalau menyewakan kepada penggarap-penggarap, penggarap itu kan seperti ya orang biasa gitu, orang yang biasa bekerja ya di kebun anggur. Biasanya mereka kalau kerja sama orang itu dibayar, ada upahnya 1 dinar sehari. Tapi ini mereka bekerja di kebun anggur yang sebenarnya kebun anggur itu mereka miliki, ya. Mereka tidak bayar di depan, tapi ketika panen nanti ya mereka bagi hasil. Berapa prosentasenya untuk mereka dan berapa prosentasenya untuk yang punya kebun. Ini namanya penggarap, ya. Seperti nelayan-nelayan juga begitu. Ada nelayan upahan yang bantu yang punya perahu untuk menjala ikan, tapi ada juga orang kaya seperti yang saya contohkan, seperti saya tafsirkan tuh Zebedeus, itu punya beberapa perahu, ya. Gimana dia akhirnya ya menyewakan perahu-perahu itu kepada nelayan-nelayan yang nggak punya perahu. Ya udah kamu nelayan sama perahuku nanti, ya. Nanti dapat berapa, ya aku dapat bagiannya karena perahunya perahuku, jalanya jalaku, ya. Semua yang dibutuhkan untuk memancing atau menjala ikan aku sudah siapkan, kamu tenaga saja. Nanti kamu sisanya dapat berapa persentase, kita sepakat di awal. Ini yang terjadi. Jadi si yang punya tanah itu ketika pergi, dia tidak membawa uang karena dia belum dapat sewanya. Tapi ketika dia di luar sana, ya, ketika dia pergi, ya, berangkat ke negeri lain, dia tahu ini sudah waktunya musim panen anggur. Karena anggur itu kalau dipanen itu nggak butuh waktu lama, ya. Panen anggur dan dia datang mengirim utusannya, ya untuk tadi bagi hasil tadi. Tapi rupanya penggarap-penggarap ini jahat. Ketika ada orang menagihnya, ya, maka utusan dari yang punya tanah itu ditangkap, dipukul, ya. Terus bahkan ini berarti kan beberapa kali, ya, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, melempari pula dengan batu. Berarti ada beberapa orang yang diperlakukan dengan semena-mena karena tadi penggarap-penggarap itu tidak mau menyerahkan bagian yang punya tanah. Itu yang saya bilang berkali-kali kalau udah ngomongin uang, ya, mamon, itu orang sudah bisa berpikir di luar yang normal. Ini antara penggarap sama tuan yang nggak punya hubungan darah. Itu bisa jahat itu kalau ngomongin soal udah tuan. Wah, ini anggurnya dapat segini. Kalau kita bagi, kita yang kerja, lalala. Loh, itu mereka bisa kerja di situ, mereka bisa punya panen anggur kan karena itu tanahnya punya orang. Jadi itu bagiannya si tuannya, meskipun tuannya tidak berkeringat, tapi tanah itu punya tuannya. Orang kalau sudah tergoda sama uang tuh begitu. Mau saudara, bahkan saudara kandung bahkan, ya itu bisa nelikung atau bisa menyakiti saudara kandungnya, ya, kalau sudah ngomongin uang, ya. Belum lama kan ada selebritis yang bermasalah dengan adik kandungnya sendiri karena adik kandungnya sendiri mencurangi nilainya sampai MM-an, ya, miliaran rupiah, sehingga si artis ini mengadukan adik kandungnya karena penipuan, ya. Bayangin saudara, adik kandung menipu kakak kandung, ya. Saya yakin namanya saudara kandung, apalagi si kakak, berinvestasi atau mempercayakan miliaran rupiahnya kepada adik kandung karena hubungan mereka baik gitu. Sebelum ada masalah itu hubungan mereka baik. Waktu kecil mereka main bareng, waktu kecil mereka kalau marah-marahan juga cepat baiknya. Mereka punya rasa care satu dengan lainnya karena tumbuh sebagai seorang saudara kandung. Tapi sedekat itu pun akhirnya punya masalah hanya gara-gara uang. Ya, jadi hati-hati dengan uang. Ini yang dilakukan para penggarap. Dikirim lagi utusan nih sama Tuhan. Berarti mungkin di panen berikutnya saya nggak tahu juga, ya. Dihajar juga, dibunuh juga. Sampai akhirnya Tuhan ini mengirimkan anaknya yang tunggal. Ahli warisnya. Karena dipikir, wah ini mereka nggak mungkin lah. Segan lah, ini anakku. Ternyata anaknya juga dibunuh. Lalu pertanyaan Yesus, kalau udah begini, kira-kira gimana sikap
tuannya? Ya, mereka pasti langsung menjawab, ini hal yang normal. Pasti tuannya akan membunuh si orang-orang jahat itu, dan kemudian kebun anggur itu disewakan kepada penggarap-penggarap yang lainnya yang baik, yang mau kerjasama dengan baik dengan si tuan itu. Dan itu terjadi. Dan kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca ayat 42 di kitab suci bahwa batu pencuru, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan dijadikan batu pencuru kemudian hari. Jadi itulah yang terjadi di pihak Tuhan. Jadi kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang mau menghasilkan buah kerajaan itu. Ya. Jadi Tuan atau Tuhan yang punya ladang, Tuhan yang punya dunia ini, itu memang ketika awalnya bekerja sama, memilih satu bangsa, Israel, Tuan memilih para penggarap-penggarap untuk mengerjakan ladangnya. Tujuannya untuk apa? Kalau kau baca perjanjian lama, kenapa Tuhan untuk pilih Israel sebagai bangsa pilihannya? Agar lewat mereka, setiap bangsa terima berkat, mendapatkan berkat. Israel tuh DNA-nya begitu. Tapi kan enggak. Israel fokus sama dirinya sendiri. Nggak peduli sama bangsa lain. Bangsa lain malah dibunuhi, diperangi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi berkat itu tidak mengalir kepada bangsa lain. Bangsa lain kalau mau terima berkat Israel, mereka harus masuk menjadi bagian dari orang-orang yang beragama Yahudi. Bukan itu yang dimaui Tuhan, tapi Israel yang keluar. Tapi itu tidak dikerjakan oleh Israel. Dan akhirnya kata Tuhan, ya, karena kau sudah kukirimi nabi-nabi untuk mengingatkan kalian, tapi kalian bunuh nabi-nabi itu. Bahkan kukirim anaknya, dan kau akan bunuh juga nantinya. Ya. Kalau begitu, berkat yang sudah kupercayakan kepada kalian ini akan kuberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini bicara mengenai orang percaya kepada Yesus, Kristen. Ya. Yang kita beriman, kita adalah Israel rohani. Jadi mestinya kita yang Israel rohani tidak boleh melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh Israel. Bangsa Israel hari ini. Bangsa Israel kemarin. Bangsa Israel di zaman Alkitab. Ya. Kita harus keluar. Nggak bisa kita jadi orang Kristen yang cuma di gereja saja, pasif, berjemaat saja, tanpa kita pergi keluar untuk menangkan banyak orang. Ya. Jadi itu yang harus terjadi, ya, harus dilakukan oleh kita. Jadi ketika Yesus menjawab demikian, imam-imam kepala dan orang Farisi sadar bahwa itulah yang dimaksudkan, mereka lah yang dimasukkan dari perumpamaan ini, dan mereka semakin marah atas Yesus dan berusaha menangkap Yesus. Tapi mereka nggak berani hari itu, detik itu menangkap, karena ada orang banyak yang masih ada di sekitar Yesus dan mereka semua menganggap Yesus sebagai nabi. Makanya ini kita menemukan akhirnya mereka menangkap Yesus di waktu malam. Karena pengecut itu. Ya. Mereka udah mau nangkap Yesus dengan argumentasinya, tapi mereka takut. Sehingga mereka menangkap Yesus ketika orang banyak nggak ada di sekitar Yesus, yakni di malam hari. Tindakan seorang pengecut. Ya, kalau mereka benar-benar yakin dengan apa yang mereka mau lakukan, dan mereka yakin Yesus itu penyesat, maka ngapain mereka takut sama orang banyak? Pertama, kalau Yesus penyesat dan mereka yang benar, maka Tuhan pasti akan membela mereka, menolong mereka. Ya, meskipun mereka mungkin akan diusir oleh orang banyak akan marah kepada mereka. Tapi kalau mereka benar, Gusti ora sare, Tuhan pasti akan bela mereka. Dan Yesus pasti akan ditangkap juga. Ya, dengan caranya Tuhan. Tapi karena mereka di hati nurani mereka juga tahu bahwa mereka ini salah, dalam artian mereka tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan, meskipun mereka punya alibi-alibi yang menguatkan bahwa mereka memang harus menangkap Yesus, tapi mereka hati nuraninya mereka tahu bahwa Yesus ini tidak salah. Sehingga mereka, akumulasi itu membuat mereka tidak berani berekspresi. Mereka cuma bersungut-sungut di belakang, marah, tapi nggak berani ambil tindakan karena orang banyak. Karena mereka tahu orang banyak ini pasti meyakini Yesus benar. Dan mereka akan menjadi
martir-martir, syuhada-syuhada yang berani rela mati karena sudah menganggap Yesus, Hosana, Hosana, kan gitu kan, anak Daud. Terpujilah dia yang datang dari tempat yang maha tinggi. Kan itu yang kita baca di dalam peristiwa ketika Yesus masuk ke Yerusalem beberapa malam yang lalu dalam tadarusan Alkitab kita. Jadi kekasih Tuhan, belajar dari kisah ini ya, kita harus benar-benar menjadi orang Kristen yang menyadari ya bahwa Tuhan itu meskipun memberikan kita free seperti Tuhan ini ya, mempercayakan ladangnya kepada penggarap-penggarap itu dengan free di awalnya. Kasih karunia kan diberikan kita free. Pengampunan itu kan diberikan kepada kita free ya. Tuhan hanya percayakan saja, memberikan kasihnya saja kepada kita. Tapi kasih itu harus kita perjuangkan, menghasilkan sesuatu yang nanti harus kita bagi untuk Tuhan. Tanah itu yang dipercayakan kepada penggarap-penggarap ini harus diolah menjadi kebun anggur yang nantinya Tuhan akan meminta bagiannya. Kita yang sudah ditebusnya ini nanti akan ditanyakan Tuhan, apa bagian keselamatan yang sudah kuberikan padamu? Apa yang sudah kau lakukan? Nggak bisa kita bilang, oh saya sudah jadi istri yang baik, saya sudah jadi suami yang baik, saya sudah jadi papa mama yang baik. Hanya sebatas itu saja. Ya, sebab kalau cuma menjadi istri yang baik, suami yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, itu semua bisa dilakukan oleh banyak orang di luar sana. Ya kan? Semua orang bukan saja Kristen bisa jadi papa yang baik, mama yang baik, istri yang baik, suami yang baik. Apa hebatnya itu? Ya. Nah, sebagai seorang yang dipercayakan kebun anggur, harus menghasilkan buah anggur yang nanti Tuhan atau pemilik anggur, kebun anggur itu mendapatkan haknya. Keselamatan yang sudah diberikan kepada kita ini harus kita kerjakan ya dengan baik, sehingga nanti ketika Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kita ini mendapatkan haknya. Haknya apa? Kalau cuma berbuat baik sama sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang papa, mama, anak, atau biasa saja perbuatan baik kita kepada orang normal saja, apa bedanya dengan orang lain, itu maksud saya. Ya. Jadi beyond that, lebih daripada itu. Ya. Buah itu bukan cuma sekedar berbuat baik saja, menjadi orang yang baik saja, bukan itu. Kalau menjadi orang yang baik saja, semua orang di luar sana bisa. Banyak saya temukan kok orang yang baik di luar sana. Nggak perlu jadi Kristen. Ya. Bahkan jauh lebih baik orang yang baik di luar sana daripada orang yang ngakunya beragama Kristen sekalipun. Nah, tapi pertanyaannya, kita menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan itu apa? Jadi itu yang dimintakan Tuhan nanti kepada kita. Ya, ini pelajaran yang luar biasa. Jadi jangan cukup merasa sudah mengerjakan kebun anggur, dan jangan tergoda dengan hasil anggur. Ya, uang, kekayaan, mamon itu bisa menjadi senjata makan tuan. Ya, kerakusan akhirnya bisa kita menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan itu yang terjadi dalam perumpamaan ini. Semoga semuanya memahami dan diberkati lewat program malam hari ini. Haleluya. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya, kita sudah di penghujung program ini pada malam hari ini, dan saya berharap semuanya diberkati dan bukan cuma mengerti tapi juga jadi pelaku firman ya. Dan kita kerjakan ini sampai akhir kita masing-masing, saling topang dalam doa supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, dan akhirnya kita sama-sama nanti upahnya ada dalam kerajaan surga. Dan sebelum kita akhiri, saya mengajak kita untuk berdoa.
dan bersyukur sama Tuhan. Makasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami berdoa agar kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi kami juga cakap jadi pelaku firman. Mampukan kami bisa menyenangkan hatinya Tuhan di sisa hidup ini. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kalau sudah diberkati lewat program ini, bisa di-sharingkan program ini kepada yang lainnya ya. Dan saya berharap semua kita sehat, semua kita semakin mengenal Tuhan, menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan di atas segala-galanya. Selamat malam, selamat istirahat, God bless you all. Haleluya.